Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelika Nanda Putri Warso dengan NIM 44231623. Saya di sini ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Application of Artificial Intelligence Technology in Digital PR oleh Zumagel, Yesenbeck dan lain-lain. Jadi dunia PR sekarang udah berubah banget. Kalau dulu semuanya itu apa-apa serba manual. Sekarang AI udah mulai ambil peran besar. AI bisa bantu dari banyak sisi, misalnya analisis media dan data buat tahu opini publik, tren berita, dan sentimen audiens. Bikin konten otomatis kayak nulis artikel, caption, atau milih gambar yang cocok buat kampanye. Otomatis kerja rutin, misalnya kirim email, jadwal posting, sampai balas komentar. Penargetan iklan biar kampanye PR lebih tepat sasaran, dan terakhir itu ngukur hasil kampanye. Jadi perusahaan tahu nih strategi mana yang lebih efektif. Tapi nggak semua berjalan mulus. Para penulis juga bahas beberapa tantangan besar, terutama itu di Kazakhstan. Masalahnya itu ada di infrastruktur teknologi yang belum merata. Internet cepat itu masih sangat terbatas. SDM yang belum banyak paham AI, masalah etika dan hukum seperti privasi data dan tanggung jawab AI, dan tentu aja kurangnya investasi buat riset dan pengembangan. Artinya AI itu bisa bantu banget, tapi kalau nggak disiapin dari sisi teknologi dan SDM, hasilnya ya nggak maksimal. Salah satu hal keren dari penelitian ini adalah mereka itu bandingin dua negara. Yang pertama itu Amerika Serikat dan Kazakhstan. Kalau di Amerika itu semuanya udah serba canggih, infrastrukturnya kuat, dana banyak, SDM ahli juga banyak. Contohnya perusahaan PR besar seperti Weber Shandwick pakai AI IBM Watson buat bikin konten dan analisis data. Hasilnya kepuasan pelanggan itu naik 30% dan waktu bikin kampanye berkurang setengahnya. Sementara kalau di Kazakhstan itu contohnya pakai Kaspi Bank, mulai pakai AI Sention buat analisis komentar di media sosial. Hasilnya juga oke. Komentar negatif turun 20%. Reputasi bank makin bagus. Dari sini kelihatan kalau AI itu bukan cuma tren, tapi emang bikin hasil kerja PR jauh lebih efektif. Para penulis juga nemuin beberapa faktor penting biar AI itu bisa sukses diterapkan di dunia PR, yaitu infrastruktur digital yang kuat, termasuk internet cepat dan cloud computing, SDM yang terlatih di bidang data dan machine learning, standar etika yang jelas, terutama privasi data, strategi implementasi yang matang, dan budaya perusahaan yang siap berubah ke arah digital. Mereka juga bilang AI bakal berhasil kalau perusahaan siap investasi besar dan buka kerjasama antara akademis pemerintahan dan industri. Para penulis juga ngasih saran biar AI itu bisa berjalan sukses di Kazakhstan, seperti meningkatkan pelatihan dan pendidikan digital, menarik investasi di bidang AI, dan memperkuat kerjasama internasional biar bisa belajar dari negara-negara lain. Jadi dari artikel ini bisa disimpulkan AI bukan cuman alat tambahan, tapi udah jadi bagian penting di dunia PR digital. Selama manusia tetap jadi pengendali dan AI dipakai dengan bijak, teknologi ini itu bisa bantu banget dalam membangun reputasi dan komunikasi publik yang lebih efektif.
Nah, selanjutnya saya ingin mereview jurnal kedua yaitu yang berjudul Artificial Intelligence AI in Public Relation Corporate Practice in Indonesia oleh Asep Sugiarto dan tim. Jadi, penelitian ini menjelaskan kalau kemajuan AI itu udah mengubah banyak hal di dunia kerja, termasuk dalam dunia PR. Kalau dulu itu PR banyak mengandalkan kerja manual seperti analisis media dan bikin laporan sentimen publik. Sekarang AI bisa bantu semua itu jadi lebih cepat dan efisien. AI juga bisa menganalisis ribuan data dari media sosial, berita online atau forum buat tahu apa sih yang lagi jadi perbicaraan publik dan gimana sih perasaan orang terhadap suatu perusahaan, positif, negatif, atau netral. Nah, dari situ tim PR ini bisa cepat ambil tindakan kalau ada isu yang bisa berpotensi jadi krisis. Dalam penelitiannya, Asep dan tim mengambil 3 studi kasus perusahaan di Indonesia. Yang pertama, MTech, Elang Mahkota Teknologi. Mereka pakai AI itu buat analisis sentimen dan pemantauan media. Jadi AI ini tuh bisa otomatis baca ribuan berita dan postingan, lalu kasih tahu apakah sentimennya positif atau negatif. Tapi tentu aja hasilnya tetap diawasi manusia biar nggak salah tafsir. Yang kedua itu ada Orbit Future Academy. Mereka ini pakai AI untuk manajemen media sosial otomatis. Jadi AI ini itu bantu menjadwalkan konten, rekomendasikan waktu postingan yang terbaik, bahkan analisis performa postingan. Tapi mereka juga sadar nih kalau kreativitas manusia itu tetap penting biar kontennya nggak kaku atau terasa dibuat mesin kayak AI. Terus yang ketiga itu ada Jakarta V-Office Indonesia. Mereka itu pakai chatbot AI buat bantu jawab pertanyaan pelanggan kayak info harga, paket, atau layanannya. Chatbotnya itu aktif 24 jam. Tapi kalau ada pertanyaan yang rumit tetap diteruskan ke staff yaitu manusia. Jadi tetap ada antara AI dan kombinasi manusia. Dari hasil penelitian ini kelihatan banget kan kalau AI itu membantu di bidang PR, bikin kerjaan lebih cepat, efisien, dan datanya itu lebih akurat. Tapi tentu aja ada tantangan yang harus diperhatikan. Berapa diantaranya itu yang harus diperhatikan kayak privasi data, karena AI butuh banyak data, penting banget buat jaga keamanan dan informasi publik. Ada akurasi algoritma. Kadang AI itu bisa salah tafsir kan, apalagi kalau bahasa yang penuh konteks kayak bahasa Indonesia. Lalu ada kebutuhan sentuhan manusia. Walau AI ini canggih, kreativitas dan empati manusia itu tetap nggak bisa digantikan lah ya, terutama itu di dunia komunikasi dan citra publik. Kesimpulannya, penulis itu bilang bahwa AI bisa jadi alat yang sangat powerful buat mendukung pekerjaan PR. Tapi tetap harus ada keseimbangan. AI itu bantu otomatis dan analisis. Sementara kalau manusia kan tetap pemegang kendali ya untuk memastikan komunikasi yang etis, autentik, dan penuh empati. Mereka juga menekankan pentingnya pelatihan bagi praktisi PR biar bisa kerja berdampingan dengan teknologi ini. Jadi AI ini tuh bukan ancaman tapi partner kerja baru di era digital. Makasih, itu dari review dari saya kedua jurnal tersebut. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.